Konferensi pers, pembunuhan Freni Astriani di Kecamatan Semangka. Kejadian pembunuhan Freni Astriani, 29 ibu rumah tangga yang terjadi di Pekon Sudimoro, Semangka, Tanggamus pada hari Sabtu tanggal 16 Desember tahun 2023. Pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dilaporkan selang waktu 6 jam atau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pelapornya, Wationo selaku ayah korban yang mendapati kondisi anaknya. 0030, orang tua pelaku pelapor mendengar ada suara dari luar. Mendengar suara dari luar yang ternyata adalah suara korban yang berteriak memanggil "Ma". Nah, mendengar teriakan korban. Jadi setelah mendengar teriakan korban, orang tua korban langsung berusaha keluar melalui pintu belakang. Namun ternyata pintu belakang rumah pelapor terkunci dari luar. Akhirnya pelapor mutar lagi lewat depan untuk mendekati sumber suara. Dan pada saat di sumber suara ternyata sudah didapati korban sudah jatuh tertelungkup dengan bersimbah darah. Pada saat mendapati korban tertelungkup bersimbah darah, pelapor, orang tua korban, berusaha membantu menolong dengan membawa korban masuk ke dalam rumah dan menutupi beberapa bekas-bekas bercak darah yang ada di TKP. Dan kejadian ini baru dilaporkan ke Polsek sekitar pukul 07 ya Mbak ya, sekitar 07.00. Jadi ada waktu 6 jam dari pelapor mendapati si korban sampai dengan membuat laporan. Hal ini tentu sedikit menyulitkan tim kami untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan karena kondisi TKP yang sudah tidak steril lagi, sudah rusak. Nah, kemudian setelah mendapatkan laporan, tim kami segera meluncur ke TKP, tim Inavis mengumpulkan dan di TKP awal sekali ditemukan itu ada bongkahan. Temukan itu ada bongkahan batu yang ada bercak darah. Jadi penafsiran awal, batu inilah yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi korban sebagai senjata dari pelaku. Namun setelah melakukan perundingan, negosiasi dengan keluarga korban, maka keluarga korban menyetujui untuk jenazah dilaksanakan visum. Akhirnya menjelang siang, jenazah kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Raja Basa untuk dilaksanakan visum. Kemudian besok sore ya, malamnya keluar hasil bahwa pukulan yang menyebabkan kematian korban itu disebabkan oleh benda tumpul dan profilnya tidak sesuai dengan profil batu yang pertama kali diamankan. Akhirnya tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan dibantu oleh Subdit 3 Jatan Ras Polda Lampung dan didukung oleh segenap masyarakat, baik yang memberikan keterangan sebagai saksi maupun yang ikut membantu merunutkan kejadian. Nah, dari situ kita dapati fakta baru bahwa ada handphone korban yang hilang. Ada handphone korban yang hilang dan satu batang kayu kaso yang biasanya digunakan untuk mengganjal pintu itu juga hilang, tidak berada di tempatnya lagi. Nah, ini menjadi satu bukti, satu keterangan baru bagi tim kami dan tim terus melaksanakan penyelidikan lanjut. Akhirnya berdasarkan keterangan-keterangan yang dihimpun di lapangan serta berbagai teknik penyelidikan yang diterapkan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, setelah merangkai semua mengerucut nama tersangka,
kepada saudara T. Akhirnya tim kembali fokus untuk mendapatkan bukti-bukti berbekal dari hasil visum yang menerangkan senjata yang digunakan atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Maka didapatilah alat berupa kayu kaso ini. Nah, alatnya ini yang pada saat ditemukan di kayu ini tersangkut 2 helai rambut ya. 2 helai ya. Nah, tersangkut 2 helai rambut yang akhirnya dan bercak darah, bekas bercak darah di kayu ini. Nah, akhirnya kita ambil sampel bercak darah dan kita ambil sampel rambutnya untuk kita kirim ke laboratorium forensik lagi untuk kita pastikan bahwa bercak darah dan rambut itu adalah milik korban. Kemudian alhamdulillahnya kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 dengan soliditas, kolaborasi, koordinasi dan bantuan seluruh elemen masyarakat, kejadian itu bisa kita ungkap pada hari Senin tanggal 18 2023 malam berikut dengan penangkapan tersangka. Dari hasil keterangan tersangka didapati fakta bahwa awalnya tersangka menghubungi korban. Awalnya tersangka menghubungi korban untuk bertemu di sekitar rumah korban. Terjadi komunikasi dan salah paham yang mengakibatkan tersangka sakit hati. Karena sakit hati itulah akhirnya tersangka menghabisi korban. Setelah tersangka menghabisi korban, tersangka masih sempat kembali untuk memastikan kondisi di sekitar TKP, termasuk membantu mengurus jenazah. Gitu ya? Iya kan? Nah, jadi tersangka kembali ke rumah korban, membantu mengurus jenazah, termasuk untuk memudahkan untuk memantau situasi. Setelah itu, baru korban pulang ke rumahnya, mengemasi pakaian dan yang terdapat bercak darah, kemudian melarikan diri. Itu tadi yang saya sampaikan, dengan bantuan seluruh masyarakat akhirnya bisa diketahui keberadaan korban. Bisa diketahui keberadaan tersangka, dan secara persuasif tersangka kita minta untuk menyerahkan diri, dan akhirnya kita bisa melakukan preskon hari ini dengan kondisi lengkap, barang bukti ada, tersangka ada. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak? Ya. Izin dari saya Rusdi dari Lampung Pos. Izin bertanya terkait apa yang melatar belakangi pembunuhan itu, dan bagaimana hubungan korban dengan tersangka? Oke. Jadi latar belakangnya, kalau menurut keterangan tersangka yang sudah dituangkan dalam BAP, tersangka dan korban ada hubungan asmara. Tersangka dan korban ada hubungan asmara, dan pada saat malam itu ngajak ketemuan, ada terjadi suatu hal yang menyebabkan tersangka sakit hati terhadap korban. Nah, karena merasa sakit hati itulah tersangka langsung memukul korban di bagian belakang sebanyak kurang lebih 10 kali. Jadi bukan hanya sekali tapi berkali-kali, mulai dari kepala, leher, punggung. Itu juga kita dapatkan hasil dari otopsi bahwa ada beberapa bekas luka yang disebabkan oleh benda tubuh dan ini lainnya. Itu. Izin dan bisa dijelaskan secara rinci terkait bagaimana, kenapa dia? Ya itu tadi sakit tadi, udahlah itu aja. Jangan dipancing-pancing lagi. Dan izin ya Pak, Ya. ini dari info Gunung Nusantara. Itu baloknya dari mana itu Pak? Ini didapat di sekitar lokasi dan biasa digunakan untuk ganjal pintu rumah korban. Nah, jadi setelah digunakan, berusaha dihilangkan dari lokasi, termasuk juga handphone korban. Handphone korban sampai dengan saat ini masih belum kita temukan. Nah, berdasarkan pengakuan tersangka, dibuang di sungai, di aliran sungai Wais Maka.
Tahu sendiri kan aliran sungai Wai Semangka seperti apa. Tapi nggak apa-apa, ini kita sudah dapatkan juga handphone dari tersangka. Nah, ini handphone tersangka sudah kita dapatkan. Nanti akan kita gunakan teknik scientific investigation untuk bisa mengungkap isi dari handphone percakapan ini antara korban dengan tersangka. Jadi walaupun handphone dari korban tidak berhasil kita dapatkan, namun saya yakin dengan diamankannya handphone tersangka ini kita juga bisa mendapatkan data-data yang kita butuhkan. Gitu. Ya. Itu luka serius yang dialami korban yang menyebabkan kematian di bagian mana? Luka di kepala bagian belakang, kepala sama leher. Jadi pada saat ayunan pertama itu pada saat korban menunduk, di ayun pertama pada saat membelakangi, kemudian korban menunduk sambil memegangin kepala dan disinilah dipukul beberapa kali dalam posisi seperti itu. Makanya korban akhirnya jatuhnya terlungkup. Terima kasih. Izin Ya. dari Tribun Lampung keluarga korban. Nah, ini banyak faktor ya sebenarnya, termasuk juga salah satunya mungkin kurang pahamnya masyarakat kita terhadap pentingnya menjaga TKP. Itu yang pertama. Yang kedua, shock ya, yang jelas, pastilah, pasti shock, nggak mungkin enggak, pasti shock. Kalau untuk korban ini yang meninggal ya, Oh ya, untuk kepada tersangka kita terapkan 2 pasal, 380 dan 340, sorry. 340 subsidiar 338. Itu pasal tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya seumur hidup. waktu bapak itu membunuh itu makanya bisa ke di luar itu apa ditarik atau gimana pak? Awalnya kan belum nggak bunuh dia, mukul aja. Memukul aja. Itu ditarik ke belakang atau kejadian itu masih di dalam rumah atau gimana pak? Kejadian itu di luar rumah Pak. Sekali aku Kencang dikit Pak. kejadian itu di luar rumah, di samping Pak, di samping rumah. Jadi aku pukul sekali, ketika aku tarik keluar, dia jatuh di rumah. Kok bisa itu yang korban ini keluar pak? Jadi kita udah janjian keluar Pak. Yang di dalam rumah itu berapa orang tuh pak? Yang di dalam rumah bapaknya, ibunya, anaknya 2 Pak. Udah berapa lama Pak berhubungan dengan itu Pak? Kalau hubungan itu lama Pak, udah lama. Cuma kita nggak sering ketemu. Kan tetanggaan nih Pak, kan dia istri suaminya di Malaysia merantau Pak. Iya Pak. Kenapa itu Pak dibunuh Pak? Nggak tahu Pak, spontan aja Pak. Tadi katanya ada kata-kata yang menyakitkan, emang omongannya apa sih Pak? Ya sebelum itu dia juga sering bilang Pak, ini nggak melalui HP atau apa Pak. Kadang kalau pas ketemu, misalnya apa ketemu katanya kalau istriku gemuk dikasih makan ayam atau apa gitu Pak. Itu udah sering kali dia bilang. Ketemunya sering di mana, Pak? Ya kalau ketemu malam selalu di samping rumah dia Pak. Udah berapa kali ketemu nih Pak? Kalau ketemunya sering Pak. Kalau untuk melakukan hubungan suami istri berapa sudah sering Pak? Sering Pak. Sering transfer juga ya Pak ya? Iya Pak. Sering ngasih uang ya Pak? Iya Pak. Berapa Pak? Ya lupa Pak kalau itu Pak. Setelah melakukan pembunuhan itu apa yang Bapak rasakan? Bagus salah atau gimana? Bingsal Pak setelah ngelakuin bunuh dia, nyesel gitu Pak, takut, nyesel, Menyesal bagaimana, Pak? Ya. Menyesal ketika ketemu lagi gimana? nyesel kenapa harus tak bunuh gitu Pak. Bapak lari kemana Pak setelah lakukan itu Pak? Makanya saya mau nyerahkan diri karena penyesalan itu datang gitu loh Pak. Datang, kenapa harus saya bunuh, kenapa harus saya bunuh. Kabur kemana Pak? Kalau kaburnya ke tempat mertua di Mekarsari Sumur 7 Pak. Terus yang nyuruh Bapak untuk menyerahkan diri itu dari keluarga atau dari inisiatif sendiri Pak? Pertama, emang saya yakin Pak pasti ketahuan. Saya juga bilang sama istri saya, kalau saya juga pasti ketahuan, saya mau menyerahkan diri. Dan istri saya itu mendukung itu Pak. Pak, informasinya istri Bapak dengan korban itu akrab ya? Teman Pak, Dan dia mengetahui hubungan Bapak dengan tidak Pak. Nah jadi balok itu kan posisinya untuk di dapur pak. Bapak kan itu di luar. Balok itu nggak di dapur Pak.
Kalau itu di lokasi itu kan ada pagar yang jenis pagarnya itu plastik, Pak. Pak, itu katanya sering ditransfer. Bapak yang transfer apa korban yang transfer Bapak? Korban kadang transfer, Pak. Tim JST News TV Lampung Kurdi melaporkan.